Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema agama yang bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 13 Juni 2023 dengan judul Dalam Bekerja Sama Bagi Tuhan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemaya di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Keluaran 4 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Mari kita ikuti penjelasannya. Keinginan untuk kasih dan simpati ditanamkan dalam hati oleh Allah sendiri. Kristus dalam jam penderitaannya di Getsemani merindukan simpati dari murid-muridnya. Dan Paulus meskipun tampaknya tidak peduli akan kesukaran dan penderitaan, merindukan simpati dan persahabatan. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 414 dan 415. Harun orang Lewi itu kakakmu, dan apabila ia melihat engkau akan bersukacita dalam hatinya. Keluaran 4 ayat yang ke-14. Sementara kita dapat memupuk kemampuan bergaul, janganlah hal itu semata-mata untuk hiburan, melainkan untuk suatu maksud yang lebih luhur. Pelayan Injil halaman 110. Semua pergaulan kita dapat memupuk kemampuan bergaul, janganlah hal itu semata-mata untuk hiburan, melainkan untuk suatu maksud yang lebih luhur. Pelayan Injil halaman 110. Semua pergaulan kita dengan sesama manusia harus mengacu pada kepentingan kekal mereka dan kepentingan kita sendiri. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 4, halaman 236. Kita boleh bergaul bersama dan melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dari semua pergaulan yang menyenangkan ini, kita ingin mengumpulkan kekuatan baru untuk menjadi pria dan wanita yang lebih baik. Dari setiap sumber yang memungkinkan, kita ingin mengumpulkan keberanian baru, kekuatan baru, kuasa baru, agar kita dapat mengangkat hidup kita menuju kemurnian dan kekudusan dan tidak turun ke tingkat dunia yang rendah ini. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 2, halaman 586 dan 587. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi hidup kami. Lebih khusus, kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Kita boleh bergaul bersama dan melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dari semua pergaulan yang menyenangkan ini, kita ingin mengumpulkan kekuatan baru untuk menjadi pria dan wanita yang lebih baik. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya. Kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini dimanapun mereka berada, mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua para pekerja yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat, sukacita, roh dedikasi yang tinggi Tuhan berikan bagi mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Lebih daripada itu kami berdoa bagi hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan sudah percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Biarlah dengan hikmat pengetahuan sorga, dedikasi yang tinggi yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini, dia akan dapat melakukan pelayanan boleh sesuai dengan keteladanan Yesus Kristus. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan, dengan hikmat pengetahuan sorga yang Tuhan berikan bagi masing-masing mereka, mereka mendidik anak-anak juga untuk memperoleh karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hiburkan mereka Tuhan, berkati mereka, berikan sukacita di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup. Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka bersandar percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.